pundinya kan tidak punya. Pancurannya masih mencari ya. Pundinya tak ada, tapi kalian itu suka berbagi, suka memberi. Sementara yang pundi pendapatannya itu tidak kalian bangun. Jadi orang yang sudah ahlinya, siapa ahlinya ya? Pengusaha jalan. Nah, pengerahan secara bersama itu yang dilakukan itu adalah apa? Dakwahkan bank sedekah ini, ilmunya itu. Kalau semua orang itu sudah bergerak atas sedekah sampah, sedekah koin, sedekah barang bekas berkualitas, ya, sedekah beras itu sudah bergerak di 4 pilar itu terus bergerak, maka pundinya terus terisi tadi. Pundinya sudah berjalan kan? Itu baru dari situ. Nah, pundi dari mendakwakan ini juga harusnya dilakukan. Kalau dakwahnya nggak dilakukan, maka otomatis yang tadinya orang mau berzakat mal ke bank sedekah jadi nggak tahu kan gitu. Tadinya orang yang mau sedekah juga nggak masuk, termasuk juga yang hibah harta, termasuk juga yang wakaf tunai. Karena nggak ada yang dakwahkan. Kan maksudnya nek aku ra maksud aku langsung nanti ngaji ning bang sedekah nanti ning celepan. Lah, aku ki ngaji apa? Ya tentang riba. Terus apa ya bahas sedekah jauh. Terus kok nek kamu sedekah terus ku mayune ning ndi? Aku nek wis ngono agek main jedak wis tinggal wae. Lah kan mungkin pikirannya sana enggak sama kan. Sekarang intinya gini, diajak mereka itu untuk 4 pilar itu dulu. Apa 4 pilarnya? Sampahmu, tok openi, tok sedekahno. Nah, misalnya kuwi wae kowe ora film ya berarti kan ya wis ora film. Wis angel kan. Terus apa maneh? Minyak jelantahmu. Minyak kulali arek nggo. Terus beras 1 sendokmu. Ada kekuatan dalam hijrah belanjanya. Nah, terus kita dakwahkan semua orang, terutama dari kalangan keluarga kita yang selama ini dia rutin zakat mal supaya bisa masuk ke bank sedekah. Sabunku dibawa orang belum bayar. Liane tak nggo dhewe. Terus mah habis tinggal 2 botol. Baru jadi produksi. Ya besok kan aku itu kan 20 ya Ustaz kemarin. 20 apa 2 dosen ya? Ada nanti tinggal lihat. Lihat nota ya besok ya. Angel utang karo aku malah aku dijak padu karo sik lanang. Lah aku ya wani wong kowe aku ndek duwe kok ada kan. Ya aku terus mikirnya ya aku laporan gue wong kan di rumah kan. Tapi temanku ada yang membela kok. Kan gini, temanku itu sama si Ati itu juga direwangi nyebar rumah. Zaman semono rumahnya kayak 300 enggak salah. Lah dikira si suaminya itu nggak tahu dulu kerjasama sama si Ati itu buat apa nggak tahu. Lah dikira uang yang ada itu mau dibelikan tanah. Lah kok yo iso yo beli tanah dadak lewat si Ati. Neng si tanahku iki apa kurang apa piye dene ndirikan 10 juta. Akhirnya duitnya kandas kabeh dibawa di gambar Ati iki. Saiki kan biasa. Mulane aku sih nggak sing Ati itu ana apa. Goleknya sak mati kan wong kok semakin kan ilar neng mati lho. Ngapain? Duitnya ditumpuk-tumpuk aku kan gitu. Saking apa ya? Ya eman-eman lah wong wis bayar wis lunas kok isih kon ngenai lah emangnya kene nyambut gawe nggo makani kono tok lah gitu kan. Jadi wis beres, lunas. Tapi ketoknya tetap bikin ora tenang ya Pak Ustadz ya. Mesti dhek isih ngono terus tapi ya wis ben ya. Ya makanya kalau jenengan mau tenang, tinggal laporan aja ke polisi. Lapor polisi, Pak. Ini kan meneror saya terus dengan seperti ini. Saya minta dengan bawa dulu saya udah buat laporan di apa itu. Jangan dibela kok, karena dia bang wis aneh bukti segitu. Dia itu kan adalah pelaku rentenir, apalagi sekarang sudah diinstruksikan oleh presiden terhadap pinjaman online yang tidak punya izin kan. Di kampung sebelah itu ada tulisan gede banget pinggir jalan pertigaan. Rentenir sama bank plecet dilarang masuk wilayah Di foto. Ya udah bagus. Sekarang Ustaz kenceng banget
itu disilik-silik tuh misalnya gitu kan. Bukan masalah itu pun, nanti kan memang penertiban untuk kemajuan kita semuanya supaya ini administrasinya jelas. Oh gitu ya pokoknya itu terus. Jadi ada apa yang namanya apa pencegahan. Jadi semangatnya itu mendorong. Kalau yang untuk berikutnya itu yang 3 pilar itu sedekah koin, beras dan sampah itu benar-benar tertata. Belanjanya ya sambil bicara. Yang 3-nya itu loh. Jadi setiap walaupun itu hanya 1 gelas beras, tapi kalau terkumpul kan saya memikirkan itu setiap orang yang datang 5, misalnya kalau 1 gelas kan akhirnya jadi 5 gelas. Terus tidak sistem lelang, karena selama ini yang sistem lelang uangnya itu nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Karena bukan hampir semuanya, tapi kebanyakan ini ya kemarin kan Ustaz bilang sampai pahit kowe orang di berasin jalur orang mesti kayak itu kan. nah itu Nah jadi itu di Pegang. bunda atik dia ini pegang gitu. jadi ketika ada beras 5 kilo ya dia langsung diminta. Jadi tidak ada kesadaran diri gitu loh Yang bahwa Ustaz ini sampaikan itu untuk sebenarnya kan sudah bagus sempurna, tapi ada jalan-jalan yang hampir semuanya orang itu ya dipegang itunya gitu loh. Misalnya kayak kenceleng, angsuran dari kenceleng, akhirnya kan padahal Ustaz udah bilang jangan bermental untuk mencari mencari angsuran dari kencelengan supaya kita nggak jadi mental peminta-minta. Belum semuanya toh. Nah, Artinya kan bilang sama Wida Pato, Wida masih buat nasi nggak, nasi cuma buka ini ada beras bangsa kita tak bikin fotonya. Belum kepepet nggak punya beras minta ini ke bangsa kan kasih kan itu yang dipegang gitu loh Ustaz. Lah kan punya beras nggak punya beras gitu tak kasih itu loh. Jadi Cina adalah siapa bukan hanya dari kalangan jamaah ya, yang orang lain yang memang dia nggak punya beras, memang kita kasih, kita sedekah itu untuk semua orang yang membutuhkan beras itu, yang dia nggak punya beras gitu loh. Makanya dia nggak punya beras, ya gara-gara dia bersedekah beras ini, dia nggak mempunyai beras, maka hubungi bank sedekahnya, mesti akan kita berikan beras itu, kita antarkan berasnya. nah ya berarti Kan itu kan karena besok ya. Ah, Kadang-kadang kan iya kan. karena sangertinya saya selama ini loh ya, belum ada orang yang kehabisan beras terus minta beras ke bank sedekah, karena saya memang nggak, kan memang itu yang saya umumkan, tetapi kan saya nggak pernah merasa ada laporan yang orang nggak punya beras kan gitu, sehingga kita kasih kan gitu. Selama ini saya ngerti saya beras yang ada itu beras itu beli raketang apa 5.000, 3.000, 4.000 kan gitu. 10.000 Ya beli karena dia menganggap wah ini kan beras ini beras berkah nih. Ya kan? Nah, ya udah dia beli sesama di kita itu, sehingga itu yang jadi kekuatan uang. Tahu kamu ada kamu benar kehabisan beras, nah, itu mesti orang itu jadi takut dia mana kehabisan berasnya kan nggak ada. ada lah mesti ridho Jadi tulis berarti uang ya 21.000 janjani ya masuk di Anahel ya. iya. Berapa Apa tuh? bukannya wes 3 kilo buat on tapi rusak wadah ya, jadi tak hitung kilo. Bawa sedekah 4 pilar ya. ingat 4 pilar. Jadi membernya dengan hanya mengeluarkan uang 2,1 juta. Nah, dengan 2,1 juta itu nanti jamaah kan tinggal pinjamnya kan ke bank sedekah. Nah, nanti di bank sedekah ada tim untuk memajukan bagaimana cara membangun sistem jaringan bisnis jaringan di dalam menjadikan dia menjadi orang kaya yang soleh. Karena di sistem penjualan aplinya di PTBS itu kan sudah terkomputerisasi, ya kan? Nah, jadi kita bentuk aja satu tim misalnya 5 orang ini menjadi tim di area sini dengan menjualkan di sana kan banyak macam-macam produknya, ada kolagen, ada LVN, ada eco racing, ada eco farming kan gitu.
Nah, ini kalian 5 orang garap eco farming di sini dengan mengejar tingkat penjualan, kan itu. Akan dititik semua. Otomatis kan mesti closing, nggak mungkin nggak closing. Karena prinsipnya sebenarnya adalah apa? Jangan berdiri sendiri dalam bisnis jaringan tuh. Kalau dia berjalan sendiri, karena di situ kan ada leader. Tiap leader nanti bisa membangun bagaimana menjadikan leader-leader berikutnya. Nah, inilah yang saya sebut itu bisnis multi level yang berbasis ilahiyah. Kalau dia berbasis ilahiyah, hartanya balik kepada Allah, Allah yang akan memberikan pengembangan usaha pada dirinya di situ. Jadi ketika Bang Sedekah ingin menjalin bisnis multi level itu sistemnya sudah ada, Iya. produknya sudah ada, tinggal kita menggiring sedekahnya. Harta mereka itu untuk kembali kepada Allah, kita sistemkan perjalanan Allah itu tadi yang akan memajukan usaha dia kan. Tapi nggak ada ya, tidak horor ya di situ ya. Dan gorornya di mana? Mereka kan multi level anu toh konvensional toh, maksudnya tidak islami gitu kan. Yang Gini. kita masuki. Iya, kalau yang PT BES itu kalau secara administrasi kan sudah termasuk dalam kategori syariah. Dalam Dewan Syariah Nasionalnya mereka terkategori sebagai Ini kan aku ada tau kemarin itu ke rumah di terus mas ya itu tak kemok yang Jadi setiap nganu bonusnya saya itu 800. tak kemok ke Tapi setiap bulan nek enggak sama. aku tak teleponnya ya sekarang posisi gimana kalau mau Iya, makanya maksud saya PC Mbak Anu nanti Mbak Alek. orang akan lebih banyak lagi yang akan bergabung di perusahaan kalian. Kenapa kok bisa bergabung? Karena mereka tidak terbebani dengan angka 2,1 jutanya. Nanti masuknya ke dalam sistem bank sedekah. Kalau misalnya kalian nggak mau kami yang ngerjakannya, misalnya nih nggak mau nih, udah deh ini ambil ilmunya kamu kerjakan tuh. Kamu buat dirikan satu lembaga keuangan bank sedekah, ya, atau menjadi yayasan yang akhirnya akan menopang kamu punya perusahaan. kalau yang enggak nanti jatuhnya enggak 2,1 itu maksudnya gini? Nggak jadi 2,1. Itu bayarnya nanti Kan dipokoi bank sedekah apa itu? Nah ya nanti kan Iya, bank sedekah yang pokoi satunya. Terus anggota bank sedekah menjadi membernya itu kan. nah iya. Nah, istilahnya bank sedekah itu jadi satu rantingnya kan. Ya, bank sedekahnya adalah sebagai regulasi daripada keterhambatan satu usaha ini. Kenapa downline itu nggak bisa maju? Kan itu. enggak yang itu tadi loh jadi kalau dikerjasamakan dengan bank sedekah bisa menjadi segini tadi loh. Bisa jadi segini apa? Berapa tuh bayar tadi? Kan anu 2,1 juta. menurut saya yang nangkap saya kan kalau perorangan yang sendiri yang jadi member kan perorangan Member harus suruh bayar makan 2,1. Tapi ini yang mendaftar yang menjadi member utamanya adalah bank sedekah. Anggota Enggak. bank sedekah Enggak. masuk mendalam bank sedekah gitu kan, Enggak, nanti mengikuti sistem mereka itu. iya jadi nanti Jadi nggak terbebani 2,1 gitu loh. enggak, maksud saya yang 2,1 itu kan sebagai prasyarat untuk menjadi member di PT BES itu dan dapat produk. Nah, kan banyak orang yang terbebani untuk mau bergabung di sana itu kan membayar itu. Satu sisi produknya juga kan dia nggak bisa jual, ya toh? Hanya diiming-imingi dia nanti bebas hutang, nanti dapat cash itu kan segala macam. Padahal faktanya dia nggak bisa apa-apa. Nah, dengan harta di PT BES ini yang masuk ke bank sedekah dalam bentuk dana CA, dalam bentuk dana sedekah, dalam bentuk dana hibah harta, dalam bentuk wakaf tunai, ya kan, termasuk zakat mal yang masuk ke bank sedekah, itu kan nanti akan diberlakukan menjadi pinjaman berkah produktif kepada orang yang nantinya akan menjadi member di PT BES. Nanti pinjaman berkah produktif senilai 2,1. Nah, nanti tinggal kita bentuk satu tim itu terdiri atas 5 orang, kan itu. Satu tim terdiri atas 5 orang yang dia nanti mendakwakan bank sedekah, lalu mengkampanyekan hijrah belanja di dalam pembelanjaan produk-produk PT BES itu. Misalnya nih pupuk
pupuknya eco farming itu kan harganya 250.000, ya kan? Itu untuk bentangan 1 hektar, ya kan? Ini nanti salah dengar paling besar apa 2,1 enggak ada ya? Memang kabarnya Bang Sedekah ya maksudnya. Nah kan mereka mau jual ke Bang Sedekah toh? Yang dari Mbak ke Bang Sedekah nanti dia pinjaman berkah produktif dari Bang Sedekah senilai 2,1 yang akan dibayarkan ke perusahaan PT BES. Nah iya, nanti dari ke PT BES, nanti dia jadi member, dia dapat produk. Nah nanti Bang Sedekah yang akan mengajarkan dia itu bagaimana membangun bisnis jaringannya. Nah itu dari dalam 5 orang jadi 1 tim.